Beberapa media dan pengamat menilai peluang Indonesia cukup cerah meskipun tergabung dengan tim-tim kuat Asia. Berikut beberapa poin penting. Pengalaman melawan lawan yang sama. Indonesia sudah sering bertemu dengan Arab Saudi dan Irak di babak kualifikasi sebelumnya maupun di Piala Asia. Hal ini membuat tim lebih mengenal gaya bermain lawan. Hasil positif sebelumnya. Beberapa catatan menunjukkan bahwa Indonesia pernah meraih hasil yang cukup baik melawan Arab Saudi, bahkan disebut pernah meraih 4 poin dari 2 pertemuan sebelumnya melawan Irak, meskipun secara head-to-head lebih sering kalah, ada harapan untuk memberikan kejutan. Menghindari Qatar. Banyak pihak menganggap tidak segrup dengan Qatar adalah sebuah keberuntungan kecil, mengingat Qatar dikenal sebagai tim kuat dan juga menjadi tuan rumah grup A yang mungkin memberikan keuntungan non-teknis. Potensi kejutan. Dengan skuad yang semakin solid termasuk pemain-pemain naturalisasi, Indonesia memiliki potensi untuk memberikan kejutan, semangat juang, dan kedisiplinan akan menjadi kunci. Tantangan. Arab Saudi dikenal dengan kekuatan defensif dan penguasaan bola yang solid, sementara Irak memiliki daya juang tinggi. Selain itu, Arab Saudi menjadi tuan rumah grup B, yang berarti mereka akan mendapatkan dukungan penuh supporter lokal. Tim-tim ini juga akan lebih mewaspadai Indonesia karena performa yang meningkat. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Grup A lebih mudah. Indonesia pasti lolos, Arab Saudi saja dihajar 3-0, apalagi tim-tim lain. Mereka tidak ada apa-apanya. Singkatnya, Indonesia setara dengan Australia, jadi tidak perlu dibahas lagi. Saya dukung Irak ya, karena itu soal budi baik. Bagaimanapun juga, saat kesulitan Irak adalah satu-satunya negara yang menyelamatkan bangsa Vietnam di antara 6 negara lainnya. Sedangkan Indonesia, meskipun satu kawasan, itu seperti kita dengan Thailand yang tidak bisa akur. Jika Arab Saudi dan Irak dikelompokkan bersama Indonesia, maka tidak akan ada kesempatan untuk menjadi juara kedua. Ya sudahlah, berhenti di sini pun tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, Indonesia adalah tim Asia Tenggara pertama yang masuk babak keempat. Apakah setiap grup mendapatkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia? Kalau begitu, peluang Indonesia cukup cerah. Jujur, grup A memang sedikit lebih ringan. Tapi kalau grup ini mengambil 2 tim, Indonesia juga bisa berjuang untuk posisi kedua setelah Arab Saudi. Berusaha keraslah, meskipun aku tidak suka Indonesia, tapi demi Asia Tenggara berusahalah ya Indonesia. Indonesia seharusnya mengajukan agar pertandingan yang melibatkan Indonesia tidak dipimpin oleh tim wasit dari Asia Barat. Dan si pengundi, mungkin sebelum mengundi dia sudah mengundi nasib buruk. Grup ini masih mudah. Selamat untuk Indonesia. Grup yang itu, Qatar dan Uni Emirat Arab sudah menyuap wasit. Paling tidak masih ada Irak yang bisa diambil. Mengatasnamakan Indonesia yang bermain, tapi sebenarnya seluruhnya pemain Eropa. Hanya ada 1 atau 2 orang Indonesia yang dimasukkan sekedar agar ada pemain asli. Kalau saya orang Indonesia, saya juga tidak suka tim nasional punya banyak pemain naturalisasi begitu. Sepak bola di dalam negeri kan tidak buruk. Pemain asli juga mainnya bagus kok. Kenapa tidak melatih mereka jadi tulang punggung tim nasional? Saya suka kalau di pertandingan internasional, setiap kali bertanding, lagu kebangsaan harus berkumandang diiringi nyanyian pemain dan supporter yang menggelegar. Bukan hanya mendengar musik lagu kebangsaan seperti Indonesia. Di kancah regional, kita adalah rival, tapi di kancah Asia dan dunia kita harus saling menyemangati untuk berkembang. Semoga kalian Indonesia mendapatkan hasil yang baik, semangat. Meskipun ada sedikit rasa iri pada teman kita Indonesia, tapi tetap berharap teman saya untuk mendapatkan tiket langsung ya. Semoga Indonesia lolos terus agar wilayah Asia Tenggara punya perwakilan. Sulit untuk lolos nih Indonesia. Berharap Indonesia hadir di Piala Dunia. Semoga Indonesia mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Itu adalah kehormatan bagi seluruh Asia Tenggara. Sepertinya grup ini lebih mudah bagi Indonesia, harapan terakhir yang tersisa dari Asia Tenggara. Berbelit-belit sedikit, tapi Indonesia akan mewakili Asia Tenggara untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Kemampuan Indonesia untuk pergi lumayan bagus. Berani memprediksi Indonesia 3-1 Arab Saudi, Indonesia 2-0 Irak. Dukung tetangga, kalau tetangga menang, Vietnam kita masih lebih kuat dari banyak negara. Grup ini terlihat lebih mudah dibandingkan grup A. Bermain dengan 200% kemampuan ditambah keberuntungan. Siapa tahu Indonesia akan membuat sejarah. Melihat tim dari kawasan yang sama, yang dulunya setingkat dalam sepak bola, kini punya kesempatan ikut Piala Dunia. Jadi sedih untuk sepak bola Vietnam kita. Kebanggaan Asia Tenggara maju terus Indonesia. Aku percaya Indonesia akan lolos dan aku mendukung Indonesia.
Dukung Indonesia agar memicu timnas Vietnam suatu hari nanti bisa ikut Piala Dunia. Secara umum, grup ini masih ada peluang. Bukan tidak ada. Mereka sudah mencapai tahap ini dengan mengorbankan banyak hal. Saya juga berharap Indonesia setidaknya bisa menempati posisi kedua di grup. Wilayah Asia Barat itu sudah jadi mangsa empuk buat Indonesia. Dulu juga pernah mengalahkan Arab Saudi dan Irak kok. Memang sulit, tapi kalau berharap keajaiban bukan tidak mungkin. Tim-tim ini sangat mengandalkan fisik yang tak terkalahkan di wilayah ini hanya Iran. Menurut saya, musuh bebuyutan Indonesia itu hanya tim-tim papan atas Asia Timur seperti Jepang dan Korea. Karena gaya bermain mereka yang teknis dan sulit ditebak, jadi kalahnya telak. Tapi mereka terlalu kuat, jadi sudah lolos semua ke babak selanjutnya. Singkatnya, grup ini juga termasuk lebih sulit dibanding grup A, tapi kalau bermain luar biasa masih bisa menciptakan keajaiban. Yang jadi sulit adalah tim seperti Arab Saudi dan Irak sekarang akan lebih waspada terhadap Indonesia. Oleh karena itu, akan lebih sulit untuk melawan mereka daripada sebelumnya. Mungkin Irak dan Qatar yang akan lolos. Kalau Indonesia dengan gaya naturalisasinya tapi tidak menunjukkan kemajuan berarti jangan harap bisa ikut Piala Dunia. Grup ini peluang Indonesia cerah. Pernah mengambil 4 poin dari Arab Saudi, jadi akan punya mental yang bagus saat bertemu lagi. Sementara itu Irak saat ini sulit mengalahkan Indonesia.